Halo, selamat malam pemirsa. Wacana pemilihan kepala daerah kembali akan dipilih oleh DPRD ini kembali mencuat. Hal ini digaungkan oleh sejumlah partai termasuk juga Presiden Prabowo Subianto yang sempat menyinggung hal serupa pada HUT Golkar Desember lalu pemirsa. Namun sejumlah pihak ini juga menilai bahwa pemilihan kepala daerah yang akan kembali dipilih oleh DPRD merupakan suatu kemunduran demokrasi. Lantas bagaimana kemudian hal ini akan dilangsungkan ke depannya? Apakah mungkin akan tetap dilaksanakan ataupun juga akan melihat bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah memutuskan bahwa pemilihan kepala daerah akan dilakukan serentak maksimal 2,5 tahun setelah Pilpres dan juga Pileg. Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Ken Ana. Dan saya Windy Wellingtonia. Perbincangan lainnya yang juga akan kami hadirkan pemirsa, teknologi informasi ini bagaikan pedang bermata dua. Jika digunakan secara bijak ini dapat bermanfaat, namun di sisi lainnya dapat berbahaya khususnya bagi anak jika dilakukan tanpa pengawasan. Baru-baru ini muncul adanya rencana untuk pemblokiran dari game Roblox menyusul pernyataan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan dan juga menilai bahwa game tersebut syarat akan unsur kekerasan dan juga dapat membuat anak kecanduan. Bagaimana lantas dari orang tua dan juga pemerintah harus menyikapi isu ini akan kami hadirkan bersama sejumlah narasumber. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, puluhan pedagang pasar Barito di Jakarta Selatan menggelar aksi damai menutup Jalan Barito pada Jumat pagi. Mereka menolak kebijakan pengosongan pasar yang dianggap sepihak. Puluhan pedagang pasar Barito yang tergabung dalam Solidaritas Pemasok Pedagang Pasar atau SP3 melakukan aksi damai membawa spanduk dan poster bertuliskan tolak pengosongan pasar. Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta membatalkan pengosongan, menghentikan segala bentuk intimidasi dan menjadikan pasar rakyat sebagai tulang punggung ekonomi. Para pedagang mempersoalkan proyek yang dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan pedagang untuk berdiskusi. Pemirsa, polisi air dan udara Pangkalan Bajan berhasil mengamankan seorang nelayan yang diduga melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di perairan Halmahera Selatan. Sejumlah barang bukti turut diamankan. Pemirsa, seperti inilah video detik-detik personel Ditpol Airut Polda Maluku Utara yang berusaha mengejar pelaku destruktif fishing atau bom ikan di perairan Desa Mayatim, Kabupaten Halmahera Selatan. Saat diminta berhenti, terduga pelaku terus memacu longboatnya hingga petugas memberikan tembakan peringatan sebanyak 3 kali. Pelaku akhirnya pun menyerah. Setelah diperiksa, pelaku mengaku melakukan aktivitas bom ikan, sejumlah barang bukti pun diamankan. Kini terduga pelaku telah dibawa ke kantor Subdit Gakum Pol Airut Polda Maluku Utara di Pelabuhan Perikanan Bastiong Ternate untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz tiba di Gedung Merah Putih KPK sore tadi usai sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Kamis malam. Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam dan diduga penangkapan Abdul Aziz ini terkait dengan dugaan suap peningkatan kualitas rumah sakit dengan sumber anggaran dari dana alokasi khusus atau DAK. KPK menangkap Abdul Aziz usai menghadiri Rakernas Partai Nasdem pada Kamis malam hari. KPK langsung membawa Abdul Aziz ke Polda Sulawesi Selatan untuk diperiksa. Usai menjalani pemeriksaan KPK, Abdul Aziz diterbangkan ke Jakarta dan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi lengkapnya, langsung saja kita tanyakan kepada reporter TV One, sudah ada Iman Fajar dari Gedung KPK Jakarta. Silakan Iman. Ya, selamat malam Windy. Dan Anda juga pemirsa, saat ini Bupati dari Kolaka Timur Abdul Aziz ini tadi sebelumnya tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.25 waktu Indonesia Barat dan hingga kini juga masih diperiksa oleh pihak KPK. Setelah sebelumnya
Abdul Aziz ini ditangkap dalam operasi tangkap tangan di kawasan Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis malam kemarin. Yang menarik adalah sebelumnya KPK juga melakukan sejumlah operasi tangkap tangan di Sulawesi Tenggara dan juga di Jakarta. Namun sebelumnya juga Abdul Aziz menyangkal bahwa dirinya terlibat dalam operasi tangkap tangan ini, dan kemudian beberapa saat setelahnya pada Kamis malam kemudian Abdul Aziz ini ditangkap di kawasan Makassar usai menghadiri Rakernas Partai Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan mengenai kasus jerat Abdul Aziz Bupati Kolaka Timur ini, bahwa KPK ini sebetulnya juga telah melakukan penyegelan terhadap 3 ruang kerja di lingkungan dinas PUPR Kolaka Timur, dan juga penyegelan ini menyasar ketua sekretaris, kepala bidang marga, serta kepala bidang cipta karya. Selain itu juga KPK sudah menyita uang sekitar 200 juta rupiah dalam kasus yang saat ini. Jadi kita akan menunggu bagaimana rilis resmi dari KPK mengenai kasus ini, karena sebelumnya juga KPK telah membawa 7 orang yang membawa Gedung Merah Putih pada Kamis malam. Kemudian Abdul Aziz sudah dibawa oleh KPK di Gedung Merah Putih ini yang membuat ada 8 orang yang saat ini diperiksa di Gedung KPK terkait dengan kasus yang saat ini beliau dan melibatkan Abdul Aziz Bupati Kolaka Timur. Dalam hal ini adalah kasus pengelolaan dana alokasi khusus tentang peningkatan kualitas rumah sakit. Sementara kita masih menunggu seperti apa jalan pemeriksaan dan juga apa hasil yang akan disampaikan oleh KPK, yang informasinya juga mungkin malam ini akan menyampaikan rilis terkait perkembangan dan ya. Terima kasih Iman Fajar mengabarkan dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Retret Perdana Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin tahun 2025 digelar di Jakarta dan Magelang. Dipimpin langsung Ketua Umum Anindya Bakri, retret ini menjadi agenda strategis untuk membentuk pejuang ekonomi yang berwawasan kebangsaan dan menyelaraskan visi misi dengan pemerintah. Agenda dimulai dengan pembekalan materi dari Wakil Menko Polhukam Ludwig Frederick Paulus bersama anggota Komisi 3 DPR Bambang Susatyo. Peserta mendapat penguatan materi tentang ekonomi, politik, geopolitik, wawasan kebangsaan hingga nilai-nilai Pancasila. Terima kasih untuk semangatnya. Sama-sama kita nanti naikkan kelas yang luar biasa. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Pemirsa, aparat kepolisian Polsek Gunung Jati menggerebek sebuah lokasi yang diduga menjadi arena judi sabung ayam di Blok Jati, Desa Sambeng, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penggerebekan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai aktivitas sabung ayam yang kerap berlangsung di area tersebut. Saat tiba di lokasi, petugas pun tidak menemukan para pelaku, namun sejumlah barang bukti berupa kandang ayam dan peralatan yang diduga digunakan untuk sabung ayam ditemukan di tempat kejadian. Petugas kepolisian langsung membakar tenda yang dijadikan lokasi sabung ayam serta mengejar para pelaku sabung ayam tersebut. Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau tarif PBB P2 Pati sebesar 250%. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda pemirsa usai jeda. Pemirsa, Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau tarif PBB P2 Pati sebesar 250%. Keputusan ini setelah geger penolakan kenaikan PBB Pati yang viral di berbagai media sosial dan banyaknya suara penolakan dari masyarakat. Dalam konferensi persnya pada Jumat pagi, pihaknya memutuskan untuk membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBB P2 sebesar 250%. Tarif PBB Pati akan sama dengan tahun 2024 lalu dan Bupati Pati Sudewo berharap keputusan ini membuat suasana Kabupaten Pati lebih kondusif. Meskipun Bupati Pati telah meminta maaf dan akan membatalkan pajak PBB P2 sebesar 250%, warga Pati tetap akan menggelar aksi demo pada 13 Agustus untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Meskipun Bupati Pati sudah meminta maaf dan membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP 2 sebesar 250%, warga Pati tetap akan menggelar demonstrasi pada 13 Agustus 2025. Tumpukan donasi yang awalnya hanya tersusun di trotoar depan pendopo, kini sudah mengular hingga ke depan gedung DPRD Pati. Kebijakan Bupati Pati Sudewo menaikkan PBB P2 sebesar 250% dan tantangan terhadap warga yang akan berdemo menuai dinamika di kalangan warga Pati. Meskipun Bupati Sudewo sudah meminta maaf dan membatalkan kenaikan PBB P2 sebesar 250%, tampaknya tidak menyurutkan tekad warga Pati untuk tetap melaksanakan demonstrasi pada 13 Agustus mendatang. Hingga Jumat siang, jumlah donasi dari masyarakat mencapai lebih dari 8.000 dus air mineral, puluhan dus mie instan, aneka makanan dan snack. Selain itu, masyarakat juga mendonasikan makanan siap saji. Ya, kita tetap demo lah, tanggal 13 positif demo. Tuntutannya, Pak? Ya, tuntutannya kemarin kan memang untuk menurunkan pajak, kemudian membatalkan pajak yang dikenakan oleh PKL, kemudian kan menuntut supaya pejabat itu tidak bersikap arogan, gitu kan. Tapi perkembangan terakhir gitu kan, kita menanggapi arogansi Pak Sudewo itu kan kita sakit hati. Jadi kita sudah tidak mau dipimpin oleh orang yang sifat seperti itu. Hanya kejadian itu membangkitkan rasa simpati dari warga Pati khususnya. Bahkan ada yang di luar Pati juga nyumbang di sini bentuk simpati karena kemarin ada sedikit intimidasi atau arogansi kekuasaan, jadi kita satu hati lah. Ribuan kardus tumpukan donasi yang awalnya hanya tersusun di trotoar depan pendopo, kini sudah mengular hingga ke depan gedung DPRD Pati. Masyarakat juga menempeli kardus dengan berbagai spanduk tuntutan terhadap pemerintah Kabupaten Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto mengklaim strategi pemerintahannya berada di jalur yang benar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka kemiskinan di Indonesia menyusut dan pertumbuhan ekonomi nasional melesat. Ya, namun benarkah demikian pemirsa? Bagaimana pemerintah menanggapi fenomena rombongan jarang beli atau rojali dan rombongan hanya nanya atau rohana yang merebak di pusat-pusat perbelanjaan akhir-akhir ini? Presiden Prabowo Subianto sedang berbangga dengan kinerja ekonomi kabinetnya. Di tengah gembar-gembor ekonomi lesu, daya beli melemah dan hantaman badai PHK. Toh pertumbuhan ekonomi nasional justru kian kinclong. Tak hanya itu, di luar prediksi, angka kemiskinan dan pengangguran juga turun. Prabowo menyebutkan angka kemiskinan absolut berhasil ditekan. Jadi, langkahnya sudah berada di jalur yang benar. Capaian ini menurut Presiden menggugurkan semua spekulasi bila masa depan Indonesia gelap. Saya merasa saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi yang sudah saya canangkan ternyata mulai terasa dan terlihat bahwa strategi kita benar, kita berada di arah yang benar, kita berada di azimut kompas yang benar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik,
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2025 sebesar 5,12%. Sebelumnya, BPS juga merilis jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2025 turun 0,2 juta orang dibandingkan September 2024. Angka ini menjadi yang terendah dalam 2 dekade terakhir. Angka ini pun jauh melampaui prediksi para pakar di tengah melemahnya daya beli masyarakat, tekanan dunia usaha, dan ketidakpastian ekonomi global. Nah, kalau bagi kami pemerintah, fenomena itu menjadi semacam pengingat ya, bahwa masih ada kelompok saudara-saudara kita yang memang kita masih harus bekerja terus itu, mendorong pertumbuhan ekonomi kita lebih optimal lagi, mendorong investasi kita lebih optimal lagi, mengurangi kebocoran-kebocoran sebagaimana yang Bapak Presiden sering sampaikan tuh di segala sektor, di segala lini. Terjadinya pelambatan daya beli masyarakat itu sebenarnya tercermin juga ya dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga, misalnya dari data yang baru dirilis oleh BPS, itu pertumbuhan konsumsi rumah tangganya tetap tidak mencapai angka 5%. Jadi meskipun ekonominya tumbuh 5,12% secara tahunan, tapi konsumsi rumah tangga itu teridentifikasi masih lemah. Dan ini salah satu yang menyebabkan masyarakat akhirnya ke pusat perbelanjaan misalnya menjadi rojali, rohana. Dia hanya melihat-lihat saja tanpa membeli barang sekunder dan barang tersier. Karena memang daya belinya rendah. Dan porsi masyarakat dari total pendapatan itu lebih banyak untuk membayar cicilan, pinjaman, itu semakin besar. Jadi uang yang bisa ditabung juga semakin kecil. Data pertumbuhan ekonomi BPS ini memang berada di atas proyeksi banyak analis. BPS mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang kinerja seluruh lapangan usaha yang tumbuh positif, khususnya yang berkontribusi besar terhadap pendapatan domestik bruto, seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.947 triliun, atas dasar harga konstan sebesar Rp3.396,3 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 2025 atau secara Q2Q tumbuh sebesar 4,04%. Pertumbuhan positif ini pun kini memunculkan debat kusir. Bukankah tengah ada tren rojali, alias rombongan jarang beli dan rohana, atau rombongan hanya nanya? Ataukah rojali dan rohana itu hanya isapan jempol kelompok yang hanya bermodal katanya? Daripada masyarakat ini terlihat shifting belanjanya lari ke belanja online. Kita lihat transaksi retail online ini baru dirilis oleh BPS. Tahun kemarin tidak di-track, tapi tahun ini sudah mulai di-track. Retail dan marketplace tumbuhnya kuartal to kuartal adalah 7,55%. Kemudian yang shift ke online, salah satu contoh yang tumbuhnya tinggi adalah personal care dan kosmetik, itu naik mendekati 17%. Ini menunjukkan bahwa terkait dengan isu rohana dan rojali ini isu yang ditiup-tiup. Jadi faktanya berbeda. Kalaupun mereka konsumsinya dengan utang. Ini yang membuat sebenarnya secara struktur ekonomi rapuh dan akhirnya merugikan pelaku usaha, misalnya di pusat perbelanjaan. Kalau lebih banyak yang hanya nongkrong, hanya beli misalnya makanan minuman tanpa membeli barang-barang fashion ataupun barang elektronik, maka ini menjadi pertanda yang kurang begitu bagus terhadap omset dari pelaku usaha dan akan memicu terjadinya pemangkasan tenaga kerja, akan melakukan efisiensi di berbagai
di berbagai sisi. Jadi memang harus ditangani segera ya oleh berbagai stimulus ekonomi dari pemerintah untuk mendorong dari sisi sektor realnya terus bergerak. Pemerintah kini diwanti-wanti agar tak terlena dengan angka, sebab bila salah langkah, bukan hanya kebijakan yang menjadi tidak efektif, tapi bisa memperburuk keadaan, lantaran mengabaikan gejala-gejala real di lapangan. Sejak awal kami sudah mengingatkan di forum resmi kepada BPS. Kita meminta kepada BPS jangan kemudian memberikan angka-angka statistik hasil Susenas itu berdasarkan pesanan. Misalnya pesanan karena kita ingin performanya baik. Lalu kita harus menyatakan ada angka kemiskinan turun, masyarakat miskinnya turun, kemudian Gini rasio turun, dan yang lain sebagainya. Kita juga menekankan bahwa validitas dari BPS ini, hasil survei BPS, Susenas BPS ini harus bisa menjadi pegangan bagi pengambil kebijakan. Maka tidak boleh main-main. Fenomena Rojali dan Rohana yang merebak di pusat-pusat perbelanjaan sejatinya adalah alarm bahwa telah terjadi pelemahan daya beli. Meski dalam angka kemiskinan diklaim menyusut dan pertumbuhan ekonomi nasional melesat. Ya, pemirsa, wacana pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD ini mencuat di tengah publik. Sejumlah partai menggaungkan hal ini, namun di sisi lain juga ada pihak-pihak yang menilai bahwa hal ini menunjukkan adanya kemunduran demokrasi. Lantas seperti apa kemudian pelaksanaan apabila betul wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini akan dilaksanakan? Sejauh mana pelaksanaannya dan bagaimana pula keputusan MK yang sudah memutuskan mengenai pemilihan kepala daerah serentak maksimal 2,5 tahun setelah Pileg dan juga Pilpres? Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda sesaat lagi. Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyebut jika pemilihan melalui DPRD memungkinkan secara peraturan, yaitu pasal 18B ayat 4 Undang-Undang Dasar. Wacana ini sebelumnya digaungkan sejumlah partai, sebut saja Golkar, PKB, PAN, dan PKS. Mereka beralasan jika pemilihan kepala daerah secara langsung berpotensi menghabiskan biaya politik yang sangat mahal. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pun sempat menyampaikan hal serupa pada perayaan HUT Golkar 12 Desember 2024 lalu. Namun, tak dapat dipungkiri jika wacana pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD dinilai sebagai pihak sebagai sebuah kemunduran demokrasi. Belum lagi potensi money politics yang tidak sepenuhnya akan hilang. Lalu, sejauh mana pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan dapat dilaksanakan? Bagaimana dengan nasib keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah memutuskan Pilkada serentak akan digelar terpisah maksimal 2,5 tahun usai Pilpres dan Pileg? Ya, pemirsa, wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD ini kembali mencuat. Sejumlah partai menggaungkan mengenai hal ini, termasuk juga Presiden Prabowo Subianto yang sempat menyinggung mengenai hal ini, pemirsa, di HUT Golkar Desember lalu. Tapi di sisi lain ada juga pihak-pihak yang menilai bahwa wacana ini bisa jadi
merupakan tanda-tanda kemunduran demokrasi. Lalu sejauh mana kemudian pilkada ini melalui DPRD dapat dilaksanakan dan bagaimana pula nasib dari keputusan MK yang kemudian sudah memutuskan bahwa pilkada ini serentak akan dilakukan maksimal 2,5 tahun usai Pilpres maupun juga Pileg. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Arya Fernandes, pengamat politik dari CSIS. Selamat malam Mas Arya. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan bergabung melalui sambungan Zoom ada Bang Rifki Nizami Karyasa Yuda, Ketua Komisi 2 dari Partai Nasdem. Selamat malam Bang Rifki. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga bergabung bersama kita malam hari ini ada Bang Saleh Daulay, Ketua DPP PAN. Selamat malam Bang Saleh Daulay. Selamat malam. Oke, baik. Mas Arya, ini bagaimana melihat adanya wacana di tengah publik yang juga didengar tentunya soal pilkada melalui DPRD yang kembali mencuat. Tapi putusan MK sudah mengatur Mas, 2,5 tahun maksimal usai Pilpres dan Pileg. Ya baik, terima kasih ya. Menurut saya itu pilkada langsung di mana masyarakat dapat memilih calon kepala daerah baik di level gubernur dan kabupaten kota. Untuk saat ini saya kira adalah pilihan yang terbaik ya. Dibandingkan kalau kita kembali pada pemilihan via DPRD. Kenapa begitu? Kenapa terbaik? Paling nggak ada 3 atau 4 alasan. Ya. Alasan yang pertama adalah pilkada itu menjadi salah satu sumber dari rekrutmen dan regenerasi politik. Mari kita lihat contohnya. Pada gelombang pertama pilkada langsung tahun 2005 saat persyaratannya ketika itu masih 15%, itu banyak bermunculan tokoh-tokoh lokal yang kemudian menjadi pemimpin nasional. Misalnya di generasi ini muncul Pak Jokowi ya 2005 di Solo, Bu Tri Risma Harini di Surabaya, Pak Ahok di Bangka Belitung, dan generasi-generasi lainnya. Generasi setelahnya juga muncul ada nama Ridwan Kamil di Bandung, ada nama Bima Arya di Bogor dan segala macam. Jadi pilkada itu jadi sumber penting dalam hal rekrutmen dan regenerasi politik. Itu alasan pertama. Yang kedua? Alasan yang kedua, pilkada langsung itu juga jadi sumber saya istilahkan karir politik. Dan banyak misalnya dari kepala-kepala daerah yang memulai karir politiknya dari level kabupaten kota, kemudian meningkat pada level gubernur, meningkat pada level pemimpin nasional. Sebagai contoh Ridwan Kamil ya, kalau kita ambil contoh yang paling populer, memulai dari wali kota Bandung, kemudian menjadi gubernur. Dan ini tidak bisa didapatkan kalau pilkadanya dilakukan via DPRD, karena orang nggak mengetahui. Nah, alasan ketiga, pilkada itu juga bisa jadi semacam medium bagi masyarakat untuk menghukum pemilih atau memberikan apresiasi kepada kepala daerahnya. Kalau kepala daerahnya dianggap berhasil, dia akan pilih lagi. Tapi kalau kepala daerahnya dianggap tidak berhasil ketika menjabat, masyarakat akan memilih calon lain. Karena dia masyarakat yang memberikan suara secara langsung. Itu tidak bisa didapatkan di via DPRD. Karena itu hanya evaluasi di level, kalau DPRD yang kecil, hanya 25 orang DPRD, nggak bisa melakukan, maksudnya publik nggak punya kesempatan untuk melakukan itu. Makanya di pilkada kemarin, itu di tingkat gubernur ya, dari 21 incumbent gubernur yang maju, itu 12 diantaranya kalah. Banyak faktor, ada yang dianggap nggak berhasil, ada yang mungkin kompetisinya kuat, kandidat penantang bagus, hanya 9 orang yang berhasil. Nah yang nggak berhasil itu misalnya Edi Rahmayadi di Sumut, ada di Sumsel, ada di Lampung dan segala macam. Baik Mas Arya, ditahan dulu, kita masih ingin tahu bagaimana penjelasan lebih lengkapnya lagi. Tapi kita juga ingin tahu bagaimana kemudian Komisi 2 DPR melihat mengenai wacana ini, Bang Rifki. Komisi 2 DPR sampai dengan saat ini belum memiliki sikap resmi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU/2024 yang kira-kira amarnya ada 3 yang paling penting. 1, mengamarkan, memerintahkan untuk menghadirkan pemilu nasional dan pemilu lokal.
2, jeda antara pemilu nasional dan pemilu lokal minimal 2 sampai 2,5 tahun. Yang ketiga, dalam konteks menghadirkan norma pemilu lokal atau pemilu daerah, maka pembentuk undang-undang Presiden dan DPR diminta untuk membuat norma transisi. Kami bersama dengan pimpinan DPR masih dalam posisi melakukan kajian yang mendalam terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, karena dari kajian awal yang kami lakukan, putusan Mahkamah Konstitusi ini jika dijalankan, itu justru berpotensi melabrak sejumlah norma konstitusi dan prinsip-prinsip konstitusi. Oh, oke. Yang paling sederhana adalah misalnya kewajiban kita menghadirkan pemilu lokal 2,5 tahun jedanya dari pemilu nasional. Pemilu lokal salah satunya adalah pemilihan anggota DPRD. Sementara pemilihan anggota DPRD itu masuk dalam rezim pemilu dalam pasal 22E ayat 1 dan ayat 2 yang menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali dan pemilu itu diselenggarakan salah satunya adalah memilih anggota DPRD. Sehingga kalau kemudian pemilihan anggota DPRD-nya tidak 5 tahun sekali, lebih dari 5 tahun, maka kemudian dia berpotensi untuk kita mengangkangi norma konstitusi itu sendiri. Jadi sulit rasanya menegakkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan cara menggeser bahkan mengangkangi norma konstitusi. Terkait dengan diskusi kita malam ini soal kepala daerah dipilih DPRD ataukah dipilih langsung, saya kira norma di konstitusi itu jelas, pasal 18 ayat 4. Gubernur, bupati, wali kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan, provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Pasal 18 ayat 4 ini adalah buah dari amandemen kedua konstitusi tahun 2000. Lebih duluan lahir dibanding pasal 22E tentang pemilu yang tadi saya sebutkan. Kenapa kemudian menggunakan kata demokratis? Kita cek asbabun nuzul. Kalau bahasa hukumnya cek original intent pembentuk undang-undang dasar. Salah satu alasan pembentuk undang-undang dasar membentuk pasal 18 ayat 4 adalah memberi keleluasaan kepada pembentuk undang-undang untuk memilih model-model yang paling tepat. Apakah dipilih ini yang langsung, menarik, Bang. dipilih secara perwakilan melalui DPRD atau model lain yang saat ini misalnya mengemuka pilkada yang bersifat asimetris. Dan karena itu kemudian kata demokratis itu bukan tidak sadar dihadirkan oleh pembentuk konstitusi, sangat sadar. Karena setahun berikutnya tahun 2001 pembentuk konstitusi merumuskan pasal 22E ayat 1 ayat 2. Pemilihan umum dilaksanakan 5 tahun sekali, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Presiden Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, dan anggota DPRD. Tidak dimasukkan pemilihan kepala daerah di dalamnya. Nah, karena itu, dengan menggunakan optik konstitusional, maka pemilihan melalui DPRD adalah sesuatu yang konstitusional. Kita tidak menggunakan optik yang bersifat teknikal yang tadi disebutkan oleh Bang Arya. Bang Rifki. Kita menggunakan konsepsi konstitusional terlebih dahulu. Karena secara teknis, pembentuk undang-undang dasar menyadari betul bahwa pilihan-pilihan pembentuk undang-undang ke depan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan zaman sesuai dengan politik hukum Bang Rifki, nasional. pertanyaan selanjutnya, kalau Komisi 2 DPR ini masih mengkaji dari putusan MK, kita juga ingin tahu kemudian model-model demokratis seperti apa sehingga pemilihan kepala daerah ini masih sesuai dengan konstitusi, termasuk juga Bang Saleh Daulay dari PAN yang ikut menggaungkan mengenai pilkada ini akan dipilih oleh DPRD. Tapi dijawabnya nanti ya Bang Saleh Daulay, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Bicara aturan, kita lihat pasal 18 ayat 4 kalau saya tidak salah, Undang-Undang Dasar 18B 4, UUD 45. Itu kuncinya di situ. Ya, kuncinya. Di dalam mengenai pemilihan kepala daerah, itu hanya diatur dalam satu pasal saja, bahwa gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota,
bupati, wakil bupati dipilih secara demokratis. Itu bahasanya seperti itu. Nah, kalau demokratis itu artinya pasal ini, UUD 45 ini menutup peluang dilakukan penunjukan. Kalau mau ada penunjukan, berarti harus ada amendement terhadap UUD 45 pasal itu. Tapi dengan ada kata-kata demokratis itu tidak harus secara langsung. Dalam teori demokrasi, demokratis itu bisa menggunakan langsung, dipilih oleh rakyat, bisa juga dipilih oleh perwakilan, namanya demokrasi perwakilan. Nah, DPRD misalnya dipilih oleh rakyat, mereka yang memilih kepala daerah. Itu dimungkinkan. Oke, pemirsa, itu tadi adalah statement yang disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian. Nah, kita juga ingin tahu nih, Bang Saleh, PAN termasuk yang menggaungkan mengenai wacana pilkada ini melalui DPRD saja. Alasannya apa, Bang Saleh? Pertama, saya kira kan tadi sudah dijelaskan bahwa pilkada yang dilakukan secara langsung itu ternyata menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Karena kita mempunyai 517 kabupaten kota di seluruh Indonesia dan juga kita punya 36 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, ini artinya bahwa memang itu pasti akan membutuhkan biaya yang sangat besar karena setiap warga negara yang ada di daerah tersebut itu ikut serta untuk memilih, dan untuk kepesertaan tersebut dibutuhkan berbagai macam logistik yang terkait dengan penyelenggaraannya. Oke. Yang kedua, kita menilai bahwa mutu dan kualitas hasil pemilu yang dilakukan langsung atau melalui perwakilan itu sebetulnya tidak jauh berbeda, bahkan tidak ada jaminan bahwa mereka yang dipilih secara langsung itu akan menjadi kepala daerah yang betul-betul berpikir secara maju dan modern dan juga betul-betul memikirkan masyarakat yang mereka wakili atau yang katakanlah yang menunjuk dan memilih mereka. Karena kita lihat bahwa faktanya banyak sekali kepala daerah yang bermasalah, dan masalah itu masalah hukum. Ada banyak korupsi, ada banyak penyalahgunaan kekuasaan, ada banyak hal-hal yang katakanlah tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Katakan misalnya yang hal-hal kecil saja, antara bupati, wali kota dan wakil kota, gubernur, wakil gubernur, kadang-kadang tidak sejalan. Padahal mereka pada saat maju sama, tapi begitu sudah duduk, ternyata antara mereka komunikasinya tidak berjalan baik, dan itu banyak, ya cuman tidak diungkap secara satu persatu di hadapan publik. Baik. Kemudian yang ketiga, biaya yang dihabiskan untuk menang dalam pilkada itu tidak sedikit, sebab setiap kepala daerah yang menang nggak mungkin tidak menggunakan anggaran, pasti menggunakan biaya. Minimal dia untuk cetak spanduk saja, ini yang halal ya yang dilakukan itu tidak sedikit, ditambah biaya dari tim suksesnya. Dan kalau misalnya pilkadanya dilakukan 2 kali, ya kan, pertama sudah menang, membutuhkan biaya tertentu, kemudian ternyata ada selisih dan sengketa, oleh Mahkamah Konstitusi diminta untuk 2 kali pilkadanya, tentu akan menghabiskan biaya yang cukup besar sekali. Dan kemudian yang ketiga, waktu yang dipakai untuk melakukan pilkada ini tidak sedikit, sehingga kita lihat misalnya mereka-mereka yang melakukan dan ikut pilkada itu sangat membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Mereka harus melakukan sosialisasi jauh-jauh hari sebelumnya, dan jarang sekali mereka yang menang jika hanya melakukan sosialisasi dalam waktu yang sangat terbatas. Baik, Bang Saleh. Kemudian yang berikutnya, saya tidak katakanlah melihat ada sisi negatif atau jelek dari pilkada langsung tersebut. Sebab dulu ketika kita melakukan pilkada yang pilkada yang diwakili DPRD. Ketika kita memilih kepala daerah melalui sistem tadi, melalui DPRD, justru dulu juga kita menemukan tokoh-tokoh yang luar biasa, ya katakanlah seperti Ali Sadikin di Jakarta, itu kan luar biasa. Jadi penampilannya juga dan legasinya yang ditinggalkan kepada kita itu juga banyak, yang betul-betul saya kira monumental dan bisa dan banyak ditiru oleh kepala-kepala daerah setelahnya. Dan karena itu menurut saya, kalau dikatakan bahwa
pemilihan kepala daerah melalui perwakilan itu dianggap tidak demokratis, saya kira itu tidak tepat. Karena memang sistem demokrasi kita kan macam-macam. Tinggal bagaimana kita merumuskan peraturan yang tepat, yang sesuai, sejalan, dan dengan demikian tidak melanggar apapun, termasuk terutama melanggar konstitusi dan undang-undang dasar 45. Pertanyaannya nih tentang frasa demokratis ya, karena kemudian pemilihan ini harus memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Tapi bagaimana kira-kira pemirsa respon masyarakat atas wacana ini? Kami ajak Anda lebih dulu untuk melihat bagaimana kemudian tanggapan masyarakat bersama dengan rekan kami Vanessa Liu. Selamat malam Vanessa, silakan. Ya, selamat malam pemirsa. Rencana dari kebijakan pemilihan kepala daerah yang akan dipilih langsung oleh DPRD ini memang menuai pro kontra. Sebagai sisi positifnya memang negara akan jauh lebih menghemat anggaran karena memang pilkada ini setiap tahunnya menelan biaya yang cukup besar. Namun bagaimana tanggapan dari masyarakat yang akan kehilangan hak pilihnya? Kita akan dengarkan sama-sama bagaimana tanggapan masyarakat soal kebijakan ini. Halo, selamat malam. Dengan siapa Bapak? Hadiana. Pak, rencananya ada wacana bahwa pilkada akan dipilih langsung oleh DPRD. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai masyarakat? Saya pribadi dengan pemilihan langsung dihilangkan dan ditunjuk oleh DPRD tidak setuju ya. Karena ya kalau pemilihan langsung oleh masyarakat yaitu di situ ada hak langsung yang ditunaikan oleh masyarakat. Kalau itu dihilangkan itu akan malah jadi memperburuk keadaan yang sebelumnya mungkin kepala daerah itu tidak benar-benar mewakili masyarakat karena ada sistem jual beli suara. Harusnya itu yang diperbaiki, bukan dihilangkan dan diganti dengan penunjukan dari DPR, kurang lebih seperti itu. Tapi kan dengan kebijakan ini memang kita akan lebih hemat anggaran ya Pak. Tapi menurut Bapak apakah penghematan anggaran ini memang betul-betul krusial untuk dilakukan? Setuju, memang bakal ada penghematan anggaran. Tapi dengan adanya penunjukan kepala daerah oleh beberapa orang saja, malah nanti yang terpilih adalah kepala daerah yang sudah dikondisikan. Saya takutnya seperti itu. Jadi malah nanti korupsi makin merajalela gitu. Jadi itu malah lebih penghematannya nggak tercapai malah. Gitu. Berarti untuk Bapak sendiri masih setuju kalau pilkada memang seharusnya dari suara rakyat ya Pak? Iya, saya lebih setuju seperti itu. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya demikian pemirsa tanggapan dari salah satu warga atau masyarakat Indonesia yang memang kontra dengan wacana dari kebijakan ini. Untuk selanjutnya apakah kebijakan ini memang akan diberlakukan? Kita akan nantikan bagaimana keputusan selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Vanessa Liu mengabarkan dan juga menangkap bagaimana aspirasi masyarakat. Bang Rifki, tadi sudah mendengar langsung lah dari rakyat. Setuju kok kalau alasannya untuk menghemat anggaran. Tapi pemilihannya tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat begitu, dan juga sekaligus menanggapi alasan-alasan lain yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Saleh. Silakan Bang Rifki. Ya, kita nggak perlu dibentur-benturkan dengan rakyat. Kita ini kan melaksanakan konstitusi saja dalam bernegara. Ya. Toh di konstitusi sudah jelas ruangnya dibuka. Ini seolah-olah ruangnya dibuka oleh konstitusi, tapi temanya kalau DPRD dibilang nggak demokratis kan jangan juga begitu. Kasihan para almarhum pembentuk konstitusi tahun 2000 itu. Senior-seniornya Bang Saleh Daulay yang dulu dengan segala kecermatannya, dengan ilmu konstitusionalnya, dengan pemahaman kenegaraannya, beliau membuka ruang untuk kita semua berdialektika sesuai dengan kebutuhan zaman untuk melakukan model pemilihan terkait dengan kepala daerah kita sebagaimana amanah pasal 18 ayat 4. Ya. Jadi kalau kami sih di Komisi 2 DPR RI prinsipnya masih sabar menunggu, proses tahapan juga masih lama. Sebagai salah satu alat kelengkapan DPR, kami telah berkirim surat kepada pimpinan DPR. Kami menyatakan mengusulkan seluruh rancangan undang-undang dalam gugusan politik, baik RUU Partai Politik, RUU Pemilu, Pilkada, termasuk kemudian MD3 dan seterusnya, itu kami harapkan digodok melalui hak konstitusional legislasi Komisi 2 DPR RI. Tetapi sepenuhnya nanti di mana dan kapan proses itu akan berlangsung, itu di DPR berdasarkan tatib ditentukan oleh dua mekanisme. Satu bisa melalui rapat pimpinan,
atau yang kedua melalui rapat Badan Musyawarah DPR, di mana kedua-duanya belum mengagendakan kepada kami semua di DPR, termasuk ke Bang Saleh, kira-kira nanti penugasannya dikasih kemana. Nah, Komisi 2 DPR RI dalam konteks itu sekarang mengambil inisiatif melakukan evaluasi terhadap pemilu yang kita laksanakan pada tahun 2024 yang lalu. Baik itu pemilu presiden, wakil presiden, pemilu legislatif, maupun pilkada. Yang pilkadanya sendiri sampai hari ini belum selesai, Ana, karena kita masih menunggu 2 lagi kabupaten dan kota di Indonesia yang akan melakukan pemilihan ulang. Jadi hal-hal seperti ini juga harus kita buka mata dan telinga kita. Dan saya menjadi saksi sejarah karena saya menjadi Ketua Komisi 2, di mana banyak sekali PSU atas dasar perintah Mahkamah Konstitusi untuk dilaksanakan, dan sebagian besar PSU itu yang harusnya dibiayai oleh APBD masing-masing, APBD-nya nggak sanggup. Kalaupun sanggup, maka Kementerian Dalam Negeri memaksa dalam tanda kutip melakukan exercisement anggaran APBD yang pada akhirnya di lapangan itu menggeser sejumlah program-program kerakyatan yang harusnya dibiayai oleh APBD. Ini kan sisi-sisi yang selama ini nggak kita omongin aja. Kalau kita mau omongkan, ini juga banyak sisi yang harus kemudian kita benahi. Belum lagi misalnya ada kerugian hak konstitusional warga negara ya. Kalau kemudian PSU-nya dilakukan berkali-kali, yang harusnya mereka memiliki kepala daerah definitif 5 tahun penuh misalnya. Tapi kemudian karena PSU, mereka bisa saja memiliki kepala daerah hanya 4 tahun, bahkan 3 tahun setengah. Dulu di Bovendigul, ya 5 tahun yang lalu, mereka tuh punya kepala daerah kurang dari 3,5 tahun. Karena ada 3 kali PSU yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Pilkada reguler dibawa ke MK, diminta PSU. Hasil PSU pertama dibawa ke MK, diminta PSU lagi. Sekali lagi dibawa ke MK, diminta PSU lagi. Kalau seperti ini, pada satu sisi kedaulatan rakyat betul terimplementasikan, terejawantahkan, tetapi kemudian dalam konteks berpraktek berpemerintahan, tata kelola bernegara kita, itu juga sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Jadi saya kira tolong kita lihat ini dari optik yang lebih holistik. Dalam bahasa Bang Saleh dan Bang Arya lebih kafah kita melihatnya, agar kita bisa mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar untuk bangsa dan negara ini. Intinya untuk kemaslahatan yang lebih besar bagi bangsa dan negara. Jadi sabar dulu begitu ya Bang Rifki ya, karena Komisi 2 DPR akan betul-betul mengkaji mengenai hal ini. Bang Rifki, terima kasih atas diskusinya malam hari ini, tapi kita masih akan melanjutkan pembahasan ini tentunya pemirsa untuk Anda. Masih bersama dengan Bang Saleh dan juga Mas Arya. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini pemirsa mengenai wacana pilkada melalui DPRD. Mas Arya, sebetulnya untung ruginya apa sih ketika kemudian pilkada ini dipilih oleh DPRD? Banyak untungnya atau banyak baiknya ketika dipilih langsung oleh masyarakat? Oke, baik. Kalau dipilih oleh langsung secara masyarakat, ini kan kepala daerah ini kalau kita lihat dalam banyak regulasi, dia kan mengurusi isu-isu publik. Kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat gitu ya. Karena dia mengurusi isu publik, tentu sebaiknya publik juga punya hak untuk menentukan siapa kepala daerah yang akan dia pilih untuk mengurusi isu publik. Nah, tapi kalau via DPRD, kepala daerah hasil DPRD juga mengurusi isu publik, tapi kan masyarakat nggak punya kesempatan untuk ikut menentukan siapa yang dia kehendaki masyarakat ini untuk memimpin daerahnya. Nah, itu saya kira poin pentingnya. Nah, tapi kalau kita balik lagi sedikit nih ke pasal 18 ayat 4 dan pasal 6A. Pasal 18 ayat 4 itu lahir karena perubahan amandemen kedua di tahun 2000. Setahun setelahnya, baru ketika itu MPR merumuskan dalam perubahan ketiga soal pemilihan langsung presiden.
Nah, tetapi sejak itu yang kita kenal dengan apa yang disebut demokratis itu adalah pemilihan langsung. Makanya ketika diadopsi dalam pilkada langsung pertama tahun 2005 yang dilakukan adalah pemilihan melalui masyarakat, pemilihan langsung oleh masyarakat. Karena yang dipahami oleh pembuat undang-undang ketika itu yang dimaksud dengan demokratis itu adalah langsung. Makanya sejak 2005 sampai 2025 itu kita mengadopsi pemilihan langsung karena pemahaman elit dan publik soal apa yang dimaksud dengan demokratis sejak perubahan konstitusi itu ya pemilihan langsung. Makanya tidak sama pemahamannya tentang frasa demokratis ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua soal biaya. Biayanya memang mahal. Makanya sejak perubahan undang-undang pilkada itu ada desain yang dilakukan untuk menyerentakkan pilkada. Dan itu dibuat juga oleh DPR. DPR yang mendesainnya supaya pilkadanya dilakukan serentak, supaya kosnya menjadi lebih murah. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kosnya besar? Nah itu juga tugas anggaran dari DPR. Bagaimana menyisir anggaran-anggaran yang memang berbiaya mahal. Misalnya penggunaan teknologi yang bisa menekan biaya misalnya. Jadi perlu transformasi. Jadi saya kira efisiensi juga. bisa dilakukan untuk menekan kos tadi. Oke, baik Bang Saleh, mekanismenya akan seperti apa sih? Tadi kan Bang Saleh sudah lebih dulu ya menyampaikan alasan-alasan kenapa kemudian wacana pilkada melalui DPRD ini juga patut untuk dipikirkan dengan menjunjung demokrasi tentunya ya, pilihan dari rakyat. Tapi mekanismenya gambarannya seperti apa sih Bang Saleh? Ya, pertama begini, saya mau komentari dulu tadi dari masyarakat. Pertama soal kepesertaan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah itu sebetulnya tetap ada karena kan mereka ikut pilkada juga, pileg untuk DPRD. Ya. Jadi masyarakat semuanya ikut untuk menentukan siapa saja anggota DPRD yang akan dipilih. Dan kalau mereka senang dengan partai tertentu silakan dipilih. Semuanya dijadikan pemenangnya adalah partai tertentu itu. Kemudian yang kedua, sebetulnya andai kata masyarakat misalnya ingin ikut berpartisipasi, misalnya menyampaikan suara dan aspirasi mereka langsung kepada kepala daerah yang terpilih, itu juga tidak ada keberatan sama sekali karena ada anggota DPRD yang memang sudah punya tugas dan tanggung jawab yaitu untuk menyuarakan dan menyampaikan aspirasi yang mereka sampaikan itu. Kemudian yang berikutnya, yang soal tadi, demokratis tadi, itu disebut bahwa demokratis itu adalah pemilihan langsung, itu tidak tepat. Karena yang dimaksud demokratis itu tidak disebut dengan pemilihan langsung. Kenapa? Karena kalau memang dia mau disebut dengan pemilihan langsung, ya disebut saja dalam undang-undangnya bahwa yang dimaksud dengan pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara langsung, bukan secara demokratis. Disebut saja secara langsung, kan tidak ada keberatan apa-apa. Tetapi karena dia memang masyarakat ataupun anggota DPR dan pemerintah diperkenankan untuk memilih cara-cara yang demokratis seperti apa yang akan dilakukan, maka disebutlah dengan kata demokratis itu. Nah, karena itu jangan tafsir sendiri seperti yang disampaikan oleh Mas Arya tadi itu dianggap bahwa itulah tafsir daripada pembuat undang-undang. Tidak benar itu. Tidak seperti itu. Karena ini kan undang-undangnya sudah jadi. Ketika kita membaca tafsir itu adalah teks yang sekarang ada dalam undang-undang itu ya kita tafsirkan terserah. Makanya sejak 2005 saya belum selesai. Yang dimaksud demokratis oleh pembuat konstitusi itu adalah pemilihan langsung. Oke, baik. Silakan Bang Saleh dilanjutkan. Tidak tepat bahwa itu pemilihan langsung. Karena kalau dia disebut pemilihan langsung, disebut pemilihan langsung. Saya seperti bilang itu. Ini, yang dimaksud frasa demokratis dalam konstitusi itu, dalam implementasinya dilakukan melalui pemilian langsung. Makanya sejak 2005 kita melaksanakan pemilihan langsung. Mas Arya dari mana tahu kalau itu adalah pemilihan langsung? Yang dimaksud dengan demokratis itu adalah pemilihan langsung. Siapa yang mengatakan itu? Itu kan tafsir. Itu pemahamannya Pak Arya sendiri sebagai katakanlah pengamat. Itu monggo silakan. Tidak masalah, tetapi bukan berarti yang dimaksud dengan demokratis itu adalah pemilihan langsung. Itu salah. Gini. Nah, kemudian saya itu kan ada derajatnya, Pak Saleh. Jadi ada yang full demokratis,
ada yang setengah demokratis, ada yang nggak demokratis. Yang full demokratis itu ya pemilihan langsung. Kalau via DPRD dia itu setengah demokratis itu. Itu setengah demokratis. Itu tafsir soal ada yang full demokratis, ada yang setengah demokratis, emang ada begitu. yang tidak demokratis. Cara kita melihat derajat demokrasi ya seperti itu. Kalau dia langsung itu dia full demokratis. Oke, ditahan Mas Arya. Bang Saleh silakan menutup. Saya tadi ketika Pak Arya bicara saya tidak potong. Sekarang izinkan saya menjelaskan dan melanjutkan persepsi saya terhadap undang-undang itu. Karena nanti ini takutnya masyarakat menganggap kita yang salah. Sebab apa? Sebab sekarang ini kan kita, gini saya kasih contoh satu saja. Oke, silakan Bang Saleh singkat ya. Satu saja singkat ya Bang Saleh ya. Ya, kemarin itu ada pileg ya, di mana ada salah satu orang anggota DPD tidak diperkenankan ikut untuk pileg, lalu ketika ternyata dia mensengketakan itu di pengadilan, di TUN, ternyata dia berhak untuk ikut pileg DPD. Nah, sementara pileg DPD sudah terpilih 4 orang dari provinsi tersebut. Nah, karena dia berhak untuk ikut pileg lagi, maka dia diminta untuk ikut lagi pileg secara sendiri. Dan untuk pileg DPD-nya. Tahu nggak anggarannya berapa? Anggarannya 350 miliar untuk 1 orang DPD. Baik, yang Bang terpilih Saleh. dari provinsi Sumatera Barat. Kita sudah tangkap poinnya tadi. Kita sudah tangkap poinnya Bang Saleh. Ini jangan terburu-buru dong untuk menjelaskan seperti ini, nggak bisa terburu-buru. Karena kita waktu yang terbatas. Ya, silakan Bang Saleh. Alternatif yang ada di dalam penyelenggaraan dan pemilihan kepala daerah itu silahkan dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat. Masyarakat diperkenankan untuk memberikan masukan kepada kita, kepada pemerintah, DPR, dan kepada siapa saja yang memiliki kewenangan untuk merubah undang-undang ataupun memperbaiki sistem yang ada sekarang ini. Sebab sudah kita catat. Juga menghasilkan kepala-kepala daerah, mohon maaf, yang prestasinya coba lihat. Siapa di antara kepala-kepala daerah yang sangat-sangat menonjol karena dipilih secara langsung, dan itu bisa membawakan kebahagiaan, ketenangan kepada masyarakat. Termasuk pendidikan, ini masih kesehatan, wacana, kemudian kita pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Betul, ini masih wacana, kita tentu masih menunggu bagaimana nanti akhirnya DPR memutuskan tentunya dengan mengutamakan kemaslahatan bagi kepentingan bangsa dan negara yang lebih baik. Pak Arya tadi, seakan-akan itu yang benar, itu juga tidak tepat. Publik sudah menilai sendiri juga nanti. Terima kasih Bang Saleh, malam hari ini diskusinya luar biasa. Bang Saleh, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Mas Arya atas diskusinya malam hari ini. Sehat selalu semuanya. Dan pemirsa, usai jeda kami juga masih akan menghadirkan pembahasan lain yang tidak kalah menarik bersama dengan Windy Wellingtonia. Ya, betul sekali Ken. Sesaat lagi kami akan menghadirkan perbincangan mengenai isu ataupun rencana pemblokiran dari Lowbrox. Apa sebenarnya menjadi dampak terhadap anak-anak? Kami akan membahasnya usai jeda bersama sejumlah narasumber. Pemirsa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon terus menggalakkan operasi pasar murah di seluruh kelurahan, salah satunya di Kelurahan Panggung Rawi, Cilegon, Banten. Di tengah operasi pasar yang sedang berlangsung, puluhan emak-emak pun ikut menyerbu untuk mendapatkan sembako murah. Puluhan emak-emak ini terlihat antre di halaman kantor Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon untuk mendapatkan paket sembako murah. Dengan membawa kupon untuk mendapatkan paket sembako murah yang sudah dikemas, para emak-emak dan juga warga sekitar turut mengantre untuk mendapatkan jatah sembako murah yang ditebus dengan harga Rp60.000. Sembako yang didapat meliputi beras, minyak curah, gula pasir, tepung, dan kebutuhan pokok lainnya. Selain itu, pasar murah yang digelar ini bertujuan untuk menekan pengendalian inflasi terkait pergerakan harga sejumlah komoditas yang relatif terus meningkat. Dengan digelarnya pasar murah ini diharapkan masyarakat yang berada di Kelurahan Panggung Rawi dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang tengah menurun. Petugas gabungan dari BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya melakukan evakuasi pasien obesitas dari dalam rumah di kawasan Wonokromo, Surabaya. Pemirsa, inilah gambar amatir dari proses evakuasi terhadap seorang pria berusia 25 tahun bernama Syarif yang tinggal di rumah kos di Jalan Brawijaya, Gang Kedurus 1, Wonokromo, Surabaya. Pria obesitas ini mengalami keluhan medis yang berkaitan dengan penyakit hernia. Keadaan sesak nafas dan tak mampu lagi berjalan membuat orang tua dan warga melaporkan ke pihak Damkar Wiyung Surabaya untuk dilakukan proses evakuasi agar bisa dibawa ke rumah sakit. Proses evakuasi
Kondisi pasien dalam keadaan sadar, namun karena berat badan sekitar mencapai 200 kg lebih dengan akses jalan yang sempit, petugas harus menggunakan alat bantu khusus serta alat pelindung diri. Saat ini, pemuda obesitas yang kesehariannya berjualan tisu di pinggir jalan telah dibawa oleh petugas dan telah mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Suwandi, Surabaya. Panas, terus sama batu. Keseruan anak-anak bermain game dan media. Teknologi informasi yang berkembang saat ini bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi menjadi hal yang positif jika dipergunakan dengan bijak, namun dapat juga negatif jika tidak dapat dikontrol. Begitu juga dengan game yang pastinya digandrungi banyak orang, termasuk anak-anak. Namun beberapa hari terakhir ini muncul wacana untuk memblokir Roblox game yang sedang digandrungi anak-anak usai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyebut game ini berbahaya. Selain ditengarai syarat dengan kekerasan, Mukti juga mengingatkan bahaya kecanduan game yang membuat anak kurang bergerak secara fisik. Selain game, media sosial yang juga bisa jadi menyimpan bom waktu bagi tumbuh kembang anak saat ini. Lalu, bagaimana seharusnya orang tua dan pemerintah menyikapi beragam platform digital dewasa ini? Termasuk mengantisipasi kecanduan anak terhadap gadget yang semakin dekat dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu tadi yang menjadi perhatian khusus, tidak hanya untuk orang tua tetapi juga untuk pemerintah. Karena ini ternyata berbahaya bagi anak-anak dengan adanya semakin maraknya game online. Untuk membahasnya pemirsa, bersama kami sudah ada sejumlah narasumber. Di sebelah saya sudah ada Pak Kawian yang merupakan Komisioner KPAI. Selamat malam Pak Kawian. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Ya, bersama kami juga telah terhubung dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bang Lalu Hadrian Irvani. Selamat malam Bang Hadrian. Selamat malam Mbak. Ya, Bang Hadrian, pertama-tama kami ingin menerima tanggapannya dari wakil rakyat ini, mewakili rakyat. Apakah ada tanggapannya mengenai bahayanya dan juga keputusan untuk memblokir game Roblox ini? Baik, terima kasih Mbak. Jadi apa yang disampaikan oleh Mendikdasmen beberapa waktu yang lalu terutama terkait dengan game Roblox. Ya tentu kita harus mengecek terlebih dahulu apakah Roblox tersebut betul-betul memuat konten-konten negatif terutama bagi siswa-siswi kita. Kalau ternyata di game Roblox tersebut memuat konten-konten negatif seperti hal-hal yang berbau kekerasan, bullying dan sebagainya, maka tentu kami sepakat. Nah, yang kedua, data menunjukkan bahwa 65% anak-anak kita hari ini kecanduan game. Artinya dalam sehari ada minimal 4 jam anak didik kita itu menggunakan gadget dan gadget itu dipergunakan untuk main game. Nah, ini tentu tidak situasi yang cukup mengkhawatirkan karena yang namanya kecanduan atau bermain game terus-menerus ini bisa mengakibatkan hal-hal negatif seperti malas gerak, kemudian meningkatkan berat badan, kemudian ya banyak hal-hal negatif lainnya yang menimpa terutama anak didik kita. Nah, hal ini terjadi kalau sekiranya kita sebagai orang tua atau guru di sekolah tidak mengingatkan atau mengawasi anak-anak kita. Sehingga apa yang disampaikan oleh Mendikdasmen itu, ketika hal tersebut bisa mempengaruhi psikologis, mempengaruhi mental dari siswa-siswi kita, maka tentu kami sepakat. Tetapi yang perlu saya sampaikan juga bahwa games ini kan banyak ya, tidak hanya Roblox ya. Tentu untuk games-game atau interaktif yang ada di media sosial yang sekiranya hal tersebut menambah pengetahuan, kemudian menambah olah pikir dan sebagainya, ya tentu tidak harus diblokir semua. Sehingga saya berharap kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital
agar pemerintah hari ini memiliki data atau list dari game-game atau permainan-permainan yang sekiranya memiliki pengaruh yang negatif kepada anak-anak kita. Nah, dari data-data itulah kemudian disaring mana yang perlu diblokir, mana yang dibiarkan, karena memang pengawasan dari semua pihak termasuk orang tua, tidak hanya guru, ya perlu ditingkatkan, terutama untuk mencegah hal-hal negatif yang dimunculkan oleh dampak negatif dari permainan game atau sejenisnya itu. Demikian, Mbak. Baik, Bang Andrian, ini tentunya datanya lumayan besar ya, tapi kami juga ingin mengetahui data dari KPAI sendiri yang selama ini telah dihimpun ataupun telah ada dari data di KPAI. Apakah data tersebut yang berbahaya dari game online ini ataupun game Roblox misalkan, ini ada berapa yang telah dimiliki? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, izinkanlah saya menyampaikan bahwa kami mendukung apa yang diinginkan oleh Pak Mendikdasmen, bahwa anak-anak harus dilindungi. Betul. Termasuk juga anak-anak yang berinteraksi di dunia digital dan game. Ya, karena anak-anak sesuai dengan konstitusi punya hak untuk dilindungi, dipenuhi hak-haknya, dan diberikan perlindungan. Kaitannya dengan data, kami di KPAI memiliki data bahwa anak-anak yang menjadi korban atau terpapar aktivitas di ranah digital itu menempati posisi ketiga. Yang pertama, ini untuk klaster perlindungan khusus anak, yang pertama adalah kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan ketiga adalah anak yang menjadi korban pornografi dan cyber. Ini di dalamnya adalah perundungan, ada perundungan online, ada game online, dan sebagainya. Jadi memang game online itu punya kontribusi yang cukup tinggi yang menjadi anak-anak menjadi korban kekerasan di ranah digital. Ya, Bang Hadrian, ini juga tadi yang telah disebutkan data dari KPAI ini sangat memprihatinkan. Game Roblox sendiri, salah satunya Bang Hadrian, kita ketahui ini merupakan game online yang dimana jika anak itu bermain bisa berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan orang-orang yang tidak dikenal. Disinilah yang juga menjadi kekhawatiran bagi orang tua, Bang Hadrian. Ya betul, jadi kekhawatiran yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dalam hal ini langsung disampaikan oleh Pak Mendikdasmen itu menjadi kekhawatiran kita semua. Artinya saat ini beliau tentu mendapat masukan-masukan dari masyarakat yang hari ini putra-putrinya terpapar oleh dampak negatif dari permainan yang ada di game Roblox itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, saran kami di Komisi 10, kami meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk berkoordinasi, berkomunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, untuk mengecek kembali bahwa game-game tidak hanya Roblox, saya rasa, game-game yang hari ini yang ada bisa diakses secara online, secara bebas oleh anak didik kita, terutama yang usia sekolah, perlu dicek kembali game mana yang kira-kira memberikan dampak positif. Ya, artinya game ini tidak selalu negatif. Ada juga game-game atau permainan-permainan yang bisa berdampak positif kepada putra-putri kita. Ya, kita tidak bisa menampik dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini yang luar biasa, maka tentu semua kita harus beradaptasi, terutama putra-putri kita. Jadi kalau dalam konteks dampak negatif bahayanya dari game online ini, maka kami sepakat harus ada pengawasan dan kerjasama semua pihak, orang tua, kemudian guru, dan seluruh pemangku kepentingan, terutama di bidang pendidikan. Nah, di satu sisi, regulasi pemerintah hari ini kan berada di bawah tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Digital. Nah, sehingga pada kesempatan beberapa hari yang lalu kami mendorong kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk berkomunikasi dengan Komdigi agar memfilter game-game yang sekiranya memberikan dampak negatif. Karena bahaya sekali. Tidak hanya game, saya rasa ketika sudah mulai masuk ke dalam ranah online, nanti jangan sampai anak-anak usia sekolah kita hari ini terpapar juga dengan judi online dan hal-hal negatif yang ada di dalam konten-konten media sosial tersebut, Mbak. Iya, baik. Dampak-dampak negatif ini yang juga menjadi perhatian, Pak Kawian. Kita ketahui tadi ada beberapa hal yang perlu dicatat. Dampak negatif ini apakah juga termasuk di dalamnya unsur kekerasan? Kita mengacu kepada
peraturan Menteri Kominfo nomor 2 tahun 2024 itu ada yang namanya peraturan menteri tentang klasifikasi game. Nah, sebenarnya kalau regulasi mengenai game atau mengenai digital itu dilaksanakan dengan baik, maka sebenarnya cukup bisa melindungi anak-anak dari pengaruh game itu ya. Misalnya anak-anak yang berusia 13 tahun ke bawah itu tidak boleh mengakses atau bermain game yang ada muatan pornografi, memuatan iklan alkohol, rokok, dan kekerasan ya. Kemudian apabila mereka ingin memiliki akun untuk bisa main game itu juga sesuai dengan permen tersebut harus harus mendaftar dan harus mendapatkan verifikasi dari orang tua. Kalau orang tua misalnya tidak setuju, maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan akun untuk bermain game tersebut. Begitu. Iya. Dan tapi permasalahannya, kita ketahui anak-anak ini selalu cerdas, selalu saja menemukan cara untuk bagaimana itu mengakali orang tuanya sehingga bisa mengakses tanpa sepengetahuan dari orang tuanya. Kalau anak kita cerdas itu tentu harus kita syukuri malah ya. Tapi kan disalahgunakan. Nah, disalahgunakan, dan kita harus tahu bahwa ada regulasi yang bisa melindungi anak, ada juga peran orang tua. Jangan sampai regulasi yang sudah baik seperti Undang-Undang ITE, seperti PP Tunas, juga tadi seperti Permen nomor 2 tahun 2024 yang sudah baik tapi tidak dijalankan dengan baik sehingga diserahkan ke orang tua. Sementara faktanya banyak orang tua yang tidak punya kemampuan, pemahaman, katakanlah tidak melek digital, dipaksa untuk mengawasi, dipaksa untuk mendampingi. Nah, sementara orang tua sendiri tidak punya waktu di satu sisi atau tidak punya kemampuan. Sementara tadi Mbak bilang anak punya kecerdasan sendiri, bahkan mereka lebih tahu dari orang tua. Nah, ini antara regulasi dengan peran orang tua harus seimbang. Jangan sampai regulasi di ranah digital yang sudah baik ini, yang terakhir kan Mbak tahu PP Tunas ya, PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak, ini sudah baik. Jadi anak untuk bisa mengakses apakah itu game, apa itu media sosial, memiliki syarat-syarat tertentu, tapi praktiknya banyak anak yang usianya di bawah 17 tahun misalnya bisa dengan leluasa mengakses semua akun, semua plafon. Nah, ini yang harus kita evaluasi, begitu Mbak. Nah, selain permasalahan tersebut, adanya orang tua yang menyerahkan segala sesuatunya kepada gurunya atau kepada pihak selainnya di sekolah karena dengan alasan orang tua itu sibuk sehingga tidak bisa memantau anaknya. Ini nanti juga akan kita bahas ya Pak Kawian sesaat lagi pemirsa. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kami, pemirsa, kita akan mengetahui sesungguhnya apa nih pendapat dari masyarakat tentang adanya rencana untuk pemblokiran game Roblox. Kita tanyakan kepada Farah Manila yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Silakan Farah. Ya, Windy dan juga pemirsa, memang betul game online yang saat ini tengah marak diperbincangkan di tengah masyarakat ini juga menjadi perhatian khusus bagi para orang tua. Apalagi saat ini Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ini telah menggodok wacana larangan permainan Roblox bagi anak-anak. Dan saya akan ajak Anda untuk mendengar bagaimana sebenarnya respons dari para orang tua berkaitan dengan pemblokiran aplikasi permainan online yang dianggap berbahaya dan memiliki dampak negatif bagi anak-anak. Saya berada di tengah pemukiman Surabaya. Pemirsa, saya coba ajak Anda untuk berbincang dengan ibu-ibu yang masih muda yang ada di wilayah Surabaya. Selamat malam, Assalamualaikum. Mohon izin mengganggu sebentar ya. Mbak, ini kita lagi membahas soal permainan Roblox atau game online yang dianggap berbahaya bagi anak-anak. Ini saya ingin dengar bagaimana tanggapan dari mbak-mbak yang ada di sini. Mungkin boleh saya dengar dulu, dengan siapa? Mbak Dana. Mbak Dana dan Mauli. Mbak Dana, boleh terlebih dahulu ini boleh diberikan tanggapannya Mbak Dana berkaitan dengan permainan Roblox ini. Gimana menurut Mbak? Setuju nggak kalau ada larangan pemblokiran permainan? Setuju. Mengganggu sekolahnya anak. Tapi anak Mbak ini juga bermain Roblox atau gimana nih Mbak? Iya, main game. Nggak setuju. Oke, kalau bisa diblokir aja. Diblokir aja. Kalau Mbak Mauli gimana nih Mbak? Ini juga sudah punya anak atau gimana? Ya, sudah punya anak.
umurnya 6 tahun. Ya kalau menurut saya sendiri sih permainan Roblox sih memang semuanya nggak negatif ya, cuman memang lebih banyak ke negatifnya sih, karena di situ tuh kayak nggak ada batasannya gitu loh, semuanya nyampur dari usia kecil sampai dewasa, sehingga anak kecil itu juga ikutan ngomong yang seharusnya nggak dia omongin gitu sih. Tapi anak Mbak sendiri apakah juga bermain Roblox? Iya bermain, memang saya tetap batasin, tapi tetap kita kan sebagai orang tua nggak bisa langsung 24 jam ya, jadi kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin kita sampai kaget gitu, jadi kayak tetap ada, kalau ada pemblokiran ya juga setuju sih gitu. Apakah nanti anak akan kebingungan mencari pengganti permainan atau seperti apa ini Mbak menurut Mbak? Kalau menurut saya sih memang kita kan memang di zaman teknologi. Kalau menurut saya boleh tetap, cuman pemerintah kalau bisa juga ikut andil, membatasi atau menemukan peraturannya diperketat bagaimana game itu bisa tersalurkan ke anak-anak sesuai dengan usianya. Jadi jangan sampai anak itu bermain game yang tidak sesuai dengan usianya gitu sih. Artinya setuju ya Mbak ya berkaitan dengan pemblokiran. Oke Mbak, boleh terakhir nih Mbak, pertanyaannya berkaitan dengan pemblokiran atau larangan Roblox bagi anak-anak, gimana tanggapannya Mbak? Kalau memang dirasa sama pemerintah itu sangat meresahkan ya, terus dianggap banyak negatifnya, ya nggak apa-apa, silakan diblok aja. Harusnya pemerintah juga bisa memberikan varian game lain yang lebih edukatif lah, gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak atas informasinya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Pemirsa, memang berdasarkan tanggapan dari masyarakat, khususnya para orang tua, ini memang setuju dengan adanya larangan atau pemblokiran permainan game online bagi anak-anak di bawah umur yang tidak sesuai dengan usianya. Demikian informasi dari wilayah Surabaya. Saya kembalikan ke Windy di studio. Terima kasih para Manila atas informasinya dan juga sudah mewawancarai masyarakat, dan juga sebagian besar orang tua ternyata setuju. Bang Hadrian, ini boleh minta pendapatnya dari respons dari orang tua bahwa ada kekhawatiran, khususnya juga menyetujui dan juga meminta pemerintah untuk melakukan regulasi agar orang tua ini tidak bingung apa yang menjadi asumsi ataupun konsumsi dari anak-anaknya yang aman. Bang Hadrian. Ya, jadi itulah realita Mbak Windy yang ada di masyarakat kita hari ini. Nah, karena realita-realita itulah makanya Pak Mendikdasmen, Prof. Muti menyampaikan kepada publik bahwa Kemdikdasmen akan melarang anak-anak kita, terutama anak usia sekolah, untuk bermain game Roblox ini tersendiri. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa perlu konten-konten yang akan berdampak negatif terhadap perkembangan anak didik kita. Memang sudah saatnya pemerintah untuk membatasi, bahkan langsung diblok. Nah, karena apa? 30% ini data KPAI ini, mungkin saya dikoreksi nanti kalau salah Pak Kawian, bahwa 30% kasus-kasus yang terjadi hari ini, kasus-kasus kekerasan, kasus-kasus bullying, kasus-kasus pencabulan yang menimpa anak didik kita sebenarnya berasal dari game itu sendiri. Nah, jadi ini yang sangat mengkhawatirkan dan tidak boleh terjadi. Nah, oleh sebab itu kami di Komisi 10 sepakat dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian peran orang tua, peran masyarakat, peran guru-guru yang ada di sekolah-sekolah perlu kita tingkatkan lagi. Oke, kemajuan teknologi informasi, kemajuan teknologi digital hari ini memang tidak bisa terbendung. Bahkan tidak jarang bahwa anak-anak kita lebih pintar dari orang tuanya, kan seperti itu realita yang terjadi. Nah, tetapi sosialisasi masif terhadap bahaya penggunaan digitalisasi yang begitu pesat ini juga perlu dilakukan. Nah, siapa yang melakukan? Ya semua stakeholder pendidikan, ya DPR, kemudian ya sekolah itu sendiri, ya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi masif terkait dengan bahayanya penggunaan teknologi digital yang tentunya akan berdampak negatif kepada siswa-siswi kita. Demikian Mbak Windy. Ya, Pak Kawin, boleh ditanggapi ataupun dikonfirmasi mengenai data yang tadi telah disebutkan? Saya kira data yang disampaikan Pak Lalu sangat benar ya. Karena memang pengaruh dari digital, khususnya game ini juga berakibat pada jenis-jenis kekerasan yang lain. Misalnya kekerasan seksual, kekerasan kriminal, ya banyak anak yang karena terpengaruh game dia kemudian terlibat dalam pencurian, kan kriminal, juga hal-hal lain. Jadi saya kira sudah jelas bahwa dampak negatif dari game online itu sudah nyata, walaupun juga
harus diakui banyak game yang memberikan edukasi, permainan-permainan yang inspiratif mendidik anak-anak. Nah, oleh karena itu, ini Kementerian Komdigi harus tegas, mana game yang negatif, yang berdampak negatif pada anak, mana game-game yang positif, yang bisa menjadi ajang edukasi dan pengembangan kreasi anak-anak. Nah, untuk game-game yang yang positif itu yang mengandung pendidikan, edukasi harus dirangkul, dibina. Kemudian yang tidak baik, yang negatif, yang konten-konten negatif harus dikasih peringatan ya. Kayak misalnya Roblox ini. Roblox itu harus pemerintah dalam hal ini Komdigi harus bertindak tegas. Tidak boleh di konten gamenya itu ada banyak kekerasan ya, yang terutama yang diakses dimainkan oleh anak-anak umur 18 tahun ke bawah. Berbicara mengenai dampak negatif yang tadi saat iklan kita juga sempat berbicara, adalah dampak anak menjadi kecanduan, ya. Pak Kawian. Ini faktanya seperti apa? Saya baru saja pulang dari Semarang, Jawa Tengah, menemui seorang siswi SMP yang kecanduan game. Sekarang anak tersebut sedang dalam asesmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga beberapa dinas sedang kolaborasi dan segera akan diperiksa oleh psikiater. Karena anak tersebut pertama sudah tidak naik kelas, kedua juga sekolahnya sudah ogah-ogahan, dijemput pun sudah tidak mau. Itu bukti nyata bahwa game yang kontennya negatif itu bisa mengakibatkan orang kecanduan. Jangankan yang negatif ya, yang positif pun kalau porsinya porsinya sudah di luar dosis, dia akan menjadi kecanduan dan hanya akan menghabiskan waktunya untuk main game, begitu. Ya, Bang Hadrian, kita ketahui juga bahwa mungkin tidak semua orang tua ini bisa 24 jam berada di sisi anak-anak. Kadang juga orang tua sibuk bekerja dengan himpitan ekonomi sehingga menitipkan anaknya. Dan salah satu caranya adalah dengan memberikan gadget agar anak tersebut tenang. Bang Hadrian, ini bagaimana? Ya. Jadi saya sepakat yang dilakukan oleh negara-negara maju ya. Sekarang negara-negara maju demi pendidikan mereka membuat regulasi terhadap pembatasan penggunaan ponsel. Jadi tidak hanya penggunaan konten-konten baik itu media sosial, game dan sebagainya. Negara-negara maju tersebut justru dengan tegas membuat regulasi untuk membatasi penggunaan ponsel. Nah, mungkin ini bisa kita tiru. Dan saran ini juga sudah kami sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena kami melihat bahwa hari ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sedang fokus untuk peningkatan mutu dan kualitas pendidikan bagi anak didik kita. Nah, karena ini sangat berbahaya, maka kami mendorong adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membatasi anak didik kita mulai dari tingkatan yang terendah sampai dengan tingkatan menengah atas untuk melaksanakan untuk penggunaan ponsel ini. Nah, apakah itu nanti mereka menggunakan untuk game dan sebagainya, ya tentu harus ada regulasi-regulasi yang mengatur. Nah, ini dilakukan dalam rangka apa? Dalam rangka yang disebutkan oleh Mbak Windy tadi, kadang-kadang ada orang tua yang karena kesibukannya kemudian abai terhadap anak-anak mereka, cukup ditinggalkan handphone, ya mereka merasa aman dan nyaman. Tetapi mereka lupa bahwa ada sisi negatif yang akan terjadi kalau ternyata anak-anak kita kecanduan untuk bermain handphone atau bermain game tadi. Seperti contoh yang disampaikan oleh Pak Kawian itu, kita sungguh sangat miris mendengarnya. Karena bahaya atau dampak negatif yang ditimbulkan ketika anak kita kecanduan ini ya tentu yang paling utama adalah penurunan prestasi akademik. Ini sudah banyak terbukti dan datanya sudah banyak sekali kita terima. Nah, seperti itu, Mbak. Saya mendorong adanya regulasi dari pemerintah terkait ini, sudah darurat. Sangat darurat dan harus ada langkah tepat untuk mengantisipasi dan mencegah hal-hal buruk ke depan lagi. Seperti itu, Mbak. Selain itu pula kita harus mengetahui dan juga mengakui bahwa peranan orang tua adalah yang utama. Apa himbauan dari KPAI sendiri terhadap orang tua? Saya banyak berharap pada pelaksanaan PP Tunas ya. Jadi PP Tunas kalau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka saya yakin
dampak negatif dari game online sebagai bagian dari PSE, sistem elektronik akan bisa dilakukan. Karena PP Tunas itu, Mbak, selain memberikan banyak kewajiban tanggung jawab kepada PSN juga, misalnya untuk ke depan orang atau anak untuk mendapatkan akun media sosial atau akun PSE sistem elektronik akan tidak semudah yang selama ini, ya. Harus mendaftar, harus ada verifikasi dengan orang tua dan sebagainya. Dan yang penting nanti dari PP Tunas itu ada kewajiban penyelenggara sistem elektronik, apakah itu game online atau sistem elektronik yang lain, untuk melakukan edukasi dan pemberdayaan ekosistem digital yang melibatkan orang tua, anak, dan sekolah. Nah, selama ini kan kita hanya mengatakan orang tua harus menjadi pendamping, orang tua harus mengawasi, tanpa ada langkah nyata dari PSE untuk menciptakan sistem ekosistem digital yang membuat anak aman di ranah digital. Baik, terima kasih Pak Kawian, terima kasih juga Bang Hadrian waktunya bersama kami. Ini tadi sudah disebutkan bahwa ini adalah sesuatu yang situasinya darurat. Kita harapkan agar ada solusinya secara tepat dan cepat sehingga anak-anak kita dapat terselamatkan. Terima kasih Bapak-Bapak waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam Pak. Dan pemirsa, kita langsung melanjutkan Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi mengenai Prada Luki yang merupakan korban penganiayaan para seniornya di Batalion Teritorial Pembangunan ataupun TP 834 Wakangamere, nah gitu NTT. Saya hidup tentara, saya jiwa merah putih, dengar, gue rekam semua. Saya jiwa merah putih. Masa udah tahu dari berapa hari anak saya meninggal, dokter forensik soalnya ada, bubarkan ini rumah sakit. Saya ekstrim demi kebenaran, ingat baik. Cepat, ada, lu pikul tas luar. Ayah korban yang juga seorang anggota TNI AD aktif geram dan kecewa mendapatkan kabar pembatalan otopsi dikarenakan tidak ada dokter dari forensik. Mendengar kabar tersebut, ayah korban Brava Luki Cepril Saputra Namo meminta jenazah dipindahkan ke rumah sakit lain agar mendapat keadilan atas almarhum anaknya. Keluarga juga meminta pelaku dihukum seadil-adilnya. Ini mayat anak saya yang komando, saya yang perintah. Tidak ada selain saya, berangkat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Kenana, pemirsa pamit undur diri. Sesaat lagi program One on One akan hadir untuk Anda bersama dengan Maria Asegaf. Akhir kata kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.